warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah perilaku keorganisasian yaitu Bapak Wahid Al-Farizi, dan yang saya banggakan pula teman-teman sekalian. Pada video presentasi kali ini saya akan membahas tentang kekuasaan dan politik di lingkungan organisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadiatul Mamduhah dengan NIM 221557. Baik, langsung saja saya akan memulai tugas UAS presentasi kali ini. Yang pertama yaitu kekuasaan dan politik di lingkungan organisasi. Memahami dinamika kekuasaan dan politik yang terjadi di dalam organisasi adalah kunci navigasi yang sukses. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat mengelola tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya ada konsep dan definisi konsep kekuasaan. Yang pertama ada pengaruh, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan menggerakkan mereka sesuai kehendak kita. Yang kedua yaitu ada kontrol, yaitu kemampuan untuk mengendalikan dan mengarahkan orang lain atau sumber daya. Yang ketiga yaitu ada wewenang, yaitu hak yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk membuat keputusan dan mengarahkan orang lain. Kekuasaan dalam organisasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengontrol, dan mengarahkan orang lain serta sumber daya yang ada. Kekuasaan dapat bersumber dari wewenang formal, kompetensi, maupun hubungan personal yang terjalin. Selanjutnya ada sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada posisi jabatan. Posisi jabatan yaitu kekuasaan yang berasal dari otoritas formal yang dimiliki oleh seseorang dalam struktur organisasi. Semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin besar juga kekuasaannya. Yang kedua yaitu pengetahuan dan keahlian, yaitu kekuasaan yang berasal dari kompetensi, keahlian, dan pengalaman seseorang yang sulit digantikan. Orang-orang dengan keahlian unik memiliki kekuasaan yang besar. Yang ketiga yaitu ada akses informasi, yaitu kekuasaan yang berasal dari kemampuan untuk mengakses dan mengendalikan informasi penting dalam organisasi. Informasi adalah sumber kekuasaan yang sangat berharga. Keempat ada dukungan kelompok, yaitu kekuasaan yang berasal dari kemampuan untuk mengakses dan mengendalikan informasi penting dalam organisasi. Informasi adalah sumber kekuasaan yang sangat berharga. Selanjutnya ada perilaku politik organisasi. Yang pertama ada negosiasi, yaitu kemampuan bernegosiasi dan membangun kompromi menjadi kunci keberhasilan dalam lingkungan organisasi. Yang kedua yaitu ada aliansi, yaitu membangun aliansi dengan kelompok-kelompok strategis di dalam organisasi dapat meningkatkan pengaruh dan politik seseorang. Yang ketiga ada manipulasi, yaitu penggunaan manipulasi dan strategi untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dapat menjadi senjata ampuh dalam politik organisasi. Selanjutnya ada strategi membangun kekuasaan. Yang pertama ada identifikasi sumber kekuasaan, yaitu pahami sumber-sumber kekuasaan yang ada di organisasi seperti akses informasi, keahlian, atau hubungan dengan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu membangun jaringan pengaruh, yaitu mengembangkan hubungan yang baik dengan kolega, mitra, atau pemangku kepentingan kunci untuk membangun dukungan dan pengaruh. Yang ketiga ada tunjukkan kompetensi, yaitu bukti kemampuan dan kontribusi melalui prestasi sehingga dapat pengakuan dan kepercayaan dari atasan. Yang keempat ada memanfaatkan momentum, yaitu mengenali peluang-peluang strategis di organisasi seperti proyek penting atau kebutuhan khusus untuk meningkatkan peran dan pengaruh kita. Selanjutnya ada konflik dan negosiasi dalam lingkungan politik organisasi. Yang pertama yaitu memahami konflik, yaitu mengenali sumber-sumber dan jenis-jenis konflik dalam organisasi. Yang kedua ada strategi penyelesaian, yaitu teknik-teknik negosiasi dalam kompromi untuk mengatasi konflik. Yang ketiga ada peran kepemimpinan, yaitu memimpin tim untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Konflik dan negosiasi merupakan bagian tak terpisahkan
dari dinamika politik di dalam organisasi. Memahami sumber-sumber konflik baik yang bersifat struktural maupun personal menjadi kunci untuk mengelolanya dengan baik. Kemampuan bernegosiasi dan mencari solusi kompromi yang saling menguntungkan sangat diperlukan. Di sini peran pemimpin organisasi menjadi krusial dalam memimpin tim untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif. Selanjutnya ada kepemimpinan dan kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan formal, merupakan pemimpin yang memiliki kekuasaan formal yang diberikan oleh organisasi, seperti kewenangan pengambilan keputusan dan kemampuan mengendalikan sumber daya. Yang kedua ada kekuasaan informal, merupakan karisma, kemampuan berkomunikasi, dan kepribadian pemimpin dapat memberi pengaruh informal yang kuat terhadap pengikut. Yang ketiga yaitu menggunakan kekuasaan dengan baik, merupakan pemimpin yang efektif mampu menyeimbangkan kekuasaan formal dan informal untuk memotivasi, memberdayakan, dan memimpin tim dengan baik. Selanjutnya ada dampak kekuasaan dan politik terhadap kinerja organisasi. Yang pertama dampak positifnya yaitu penggunaan kekuasaan dan politik yang efektif dapat meningkatkan koordinasi, pengambilan keputusan, dan alokasi sumber daya di dalam organisasi. Ini dapat meningkatkan kepada peningkatan efisiensi dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu dampak negatifnya yaitu konflik politik Yang kedua dampak negatifnya yaitu konflik politik dapat menyalahgunakan kekuasaan, menimbulkan masalah seperti stres, konflik interpersonal, dan menurunnya motivasi karyawan. Hal ini dapat berdampak pada produktivitas, inovasi, dan reputasi organisasi. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab dalam penggunaan kekuasaan. Yang pertama yaitu ada integritas dan akuntabilitas. Pemimpin harus menjunjung tinggi integritas dan bertanggung jawab dalam menggunakan kekuasaannya. Menciptakan budaya organisasi yang transparan dan beretika akan membangun kepercayaan dan loyalitas karyawan. Yang kedua yaitu ada pemberdayaan dan kolaborasi, yaitu kekuasaan yang efektif adalah yang mampu memberdayakan dan melibatkan orang lain, memupuk kolaborasi dan mengembangkan bakat karyawan, akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Yang ketiga yaitu ada pengambilan keputusan yang bijak. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang adil dan mempertimbangkan dampaknya bagi seluruh pemangku kepentingan. Proses pengambilan keputusan yang transparan akan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Baik, selesai sudah presentasi kali ini. Pada bagian akhir saya akan menyimpulkan pembahasan mengenai kekuasaan dan politik di lingkungan organisasi serta memberikan rekomendasi praktis untuk mengelola kekuasaan dan politik secara efektif.